Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ternyata di dalam video saya yang beberapa hari yang lalu itu ada komentar yang luar biasa. Dan di sana komentarnya bahwa ternyata ada yang lebih horor dari video itu. Apa itu teman-teman sekalian? Seperti ini komentarnya. Lebih horor lagi katanya kalau jamaah masjidnya minim yang datang. Ya, ternyata betul juga teman-teman ya. Jadi itu akan lebih horor apabila masjid dibangun megah tapi jamaah tak ada yang datang untuk sholat berjamaah. Sedikit yang datang. Itu akan lebih horor katanya komentar yang tadi. Oke, karena itu sebelum kita lanjutkan video ini, saya mengajak kepada kita semua untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita atau cerita pengalaman kita tentang horor. Sini jam 12 malam di sini. Langsung bunyi cicak. Tentang pengalaman kita. Jadi di video saya yang lalu itu adalah pengalaman horor jadi marbot ya. Jadi sebenarnya banyak pengalaman ya. Karena saya insyaallah Al-Fakir jadi marbot itu sejak tahun 2012 insyaallah, dan sekarang sudah 2024, jadi kurang lebih Masya Allah kurang lebih 10 tahun lah, 10 tahun lebih. Dan itu tentu banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama puluhan tahun menjadi marbot masjid ya. Karena sejak boleh dikatakan bahwa pada saat itu saya masih anak-anak, masih ya setingkat kelas 1 alia lah, kelas 1 kelas 2, masih SMP lah, kelas 3 ya, kelas 3 SMP. Ya, kalau tidak salah itu kelas 3 sanawiyah atau alia pada saat itu, SMP SMA. Oh ya, kalau 2012 itu pas tamat alia, ya. di akhir mau tamat alia itu. Ya, tentunya banyak pengalaman ya. Ada juga pengalaman beberapa kali ingin diganti. Ada beberapa orang pada saat itu, tapi sudah lama, dan orang itu sudah tidak ada, sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tidak disampaikan langsung kepada Al-Fakir, tapi ternyata keinginannya itu tersampaikan kepada saya melalui cerita jamaah yang lain. Makanya pada saat itu diingatkan bahwa katanya kamu, artinya saya ingatkan saja untuk bersiap-siap cari tempat, karena ada keinginan si dia ini, karena kebetulan pada saat itu dia ada kuasa juga, dia juga punya kuasa di masjid itu, maksudnya dia punya hak, dia berhak memindahkan saya dan memberhentikan saya jadi marbot. Jadi makanya ada jemaah yang Masya Allah saya anggap itu
sebuah kebaikan karena disampaikan supaya agar supaya saya siap-siap mencari tempat supaya nanti setelah diberhentikan di masjid ini saya langsung ada tempat untuk berteduh. Seperti itu maksud dan tujuannya pada saat itu diceritakan. Dan itu alhamdulillah. Tapi akhirnya dengan kekuatan sabar, ya, kekuatan sabar, akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Pada saat itu tidak jadi diberhentikan, dikarenakan mungkin karena Allahu a'lam bishawab, mungkin karena dia memikirkan saya nanti kalau diberhentikan di sini katanya mau kemana, apakah nanti kalau berpindah ke masjid yang lain apakah akan sama kehidupannya atau apakah akan lebih baik daripada di sini. Ternyata ya, jadi sebenarnya pemikiran seperti itu luar biasa juga ya, luar biasa juga. Karena memikirkan kehidupan orang. Jadi itu ada ilmu lagi teman-teman, ada pelajaran yang bahwa seburuk-buruk apapun orang, maka pasti ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya. Sekejam apapun orang, dalam hatinya pasti ada rasa iba. Seberingas apapun, sekejam apapun, seganas apapun seseorang, sejahat apapun seseorang, tapi tetap di dalam hatinya ada rasa iba terhadap orang lain. Hanya saja perlu contoh nih. Ini pengalamannya saya bagikan kepada teman-teman. Ketika ada orang yang mungkin mulai tidak senang dengan kita, maka jangan langsung kecewa atau marah terhadap dia. Tapi tahan. Sabar. Minta sama Allah. Nanti Allah yang mengatur hatinya. Nanti Allah yang membolak-balikkan hatinya. Karena Allah yang maha membolak-balikkan hati. Biarkanlah Allah yang membuat dia berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh dia ternyata kurang tepat. Ya, itu. Dan juga yang kedua, selain daripada kita bersabar, perbanyak berdoa kepada Allah. Yang kedua, berperilakulah agar supaya dia tidak makin, mungkin tidak makin membenci kita. Karena ada juga orang itu yang seharusnya sudah bisa dikasihani, sudah ada rasa ibah terhadap dia, tapi ternyata sikapnya membuat menjadi orang itu jadi jengkel lagi. Ya, kalau bahasa Bugisnya Denis sing alene saromase apa? Denis sing alene yamasei. Ya. Anu kira-kira memang nih tahu pina apa kira-kira sih. Ya. Sama hanya kalau ada orang yang kita nasihati lalu bali-bali. Ya, itu. Nah, dia banyak jawaban juga. Kalau kita berikan arahan, kita ajari dia, tapi ternyata dia lebih banyak jawabannya daripada apa yang kita sampaikan terhadap dia. Kadang kita malah jengkel. Ya, tapi kalau kita sami'na, mendengarkan, ya ada orang berkata kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, dia dengarkan, laksanakan. Insyaallah sabar. Nah, tadi pertama sabar, yang kedua berperilaku, bersikap dingin, bersikap yang baik lah. Ya, bersikap yang baik. Karena ada memang orang begitu ya. Ini senya lena makada icacai.
Pina me butoi, pina mencetoi kedona. Ya itu bahasa Bugisnya, entah bagaimana membahasakannya itu. Semakin dia sudah dibenci, tapi dia juga berperilaku yang justru membuat orang lain makin benci terhadap dia. Yang harusnya dia bisa melakukan sabar, yang kedua berperilaku yang baik. Kita harus menyadari diri bahwa memang apa yang saya lakukan ini salah. Ya. Dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalaupun kita dipindahkan, kalaupun kita di dalam pekerjaan misalnya di suatu kantor atau di mana, kalau mungkin kita diberhentikan, kita dipindahkan, itu sandarkan kepada Allah bahwa ini semua terjadi karena qadarullah. Semua ini terjadi karena takdir Allah. Semua ini terjadi karena kehendak Allah. Kalau kita serahkan kepada Allah, sandarkan kepada Allah, apapun yang terjadi pasti itu yang terbaik bagi Allah. Itu tidak akan pusing kita. Ya saya kira itu pengalaman-pengalaman. Jadi ya memang ya, kembali ke komentarnya teman-teman di video itu, bahwa memang lebih horor lagi betul ya kalau ternyata masjid itu jamaahnya kurang. Dan memang kita perhatikan ya, ternyata dari dulu sampai sekarang masih banyak masjid, apalagi sekarang kan masih makin banyak masjid juga. Di mana-mana hampir setiap daerah itu ada masjid, dalam satu daerah kadang ada berapa masjid begitu. Jadi ya seperti itulah teman-teman sekalian. Itu juga jadi pelajaran kepada kita semua bahwa marilah kita membuka masjid ya. Selesaikan segala urusan kita, persoalan kita lewat masjid. Ada kita punya masalah, datang ke masjid, mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Jangan mengadu kepada manusia. Jangan mengeluh pada manusia. Kalau mengeluh sama manusia itu, manusia punya batas kemampuan. Bahkan kalau kita mengeluh kepada manusia, justru tidak ada solusi yang bisa diberikan. Dia tidak memberikan jalan keluar, justru bahkan malahan kadang-kadang dia ketawain kita. Justru orang yang kita tempati mengeluh, justru dia akan tertawa melihat kita. Karena kenapa? Sejatinya kita membocorkan, kita membuka aib kita. Yang sebenarnya aib itu cukup kita dengan Allah yang tahu. Ya, tak perlu kita adukan kepada manusia. Makanya kalau mau mengeluh, mengadu itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segalanya, yang merajai segalanya. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, itu semuanya bersandar kepada Allah. Saya kira cukup. Saudara memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sudah berkomentar di video yang lalu, dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya kira cukup. Mudah-mudahan yang melihat video ini semua, yang nonton video ini, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.